Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Witri Saramanah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gangguan depresi. Nah, berdasarkan hasil screening jiwa kesehatan terhadap 13 juta penduduk di Indonesia melalui program cek kesehatan tahun 2025, sekitar 1% masyarakat Indonesia itu dia mengalami gejala depresi. Nah, depresi itu sendiri adalah kondisi ketika seseorang itu dia mengalami kesedihan yang mendalam dan jangka waktunya yang lama, serta hilangnya minat dalam melakukan aktivitas yang biasanya dia sukai. Nah, kesedihan di sini bukan seperti kesedihan yang umumnya biasanya kita alami, melainkan memang perasaan murung yang muncul hampir setiap hari dan kita sulit mengaturnya sehingga dia mengganggu kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Nah, depresi ini tidak hanya berdampak dan mempengaruhi perasaan, tetapi juga pikiran, tubuh, maupun perilaku. Salah satu jenis depresi yang banyak kita temui di kalangan masyarakat yaitu gangguan depresi mayor, di mana kondisi ini terjadi ketika mengalami kesedihan yang berat dalam waktu yang cukup lama yang mengakibatkan aktivitas seperti belajar, bekerja, ataupun interaksi dengan orang-orang sekitar tuh semakin sulit. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia yaitu adalah mahasiswa yang mengalami tekanan akademik dan tuntutan dari keluarga agar cepat lulus. Awalnya dia mengira bahwa yang dia alami itu merupakan stres biasa atau kelelahan biasa. Namun, beriringnya waktu, dia mulai merasakan sedih hampir setiap hari. Dia mulai nggak mau menjalankan aktivitas yang biasanya dia sukai, seperti berkumpul dengan teman. Dia juga merasakan kesulitan tidur, bahkan dia tidak berkonsentrasi ketika dosen menjelaskan materi. Nah, dengan gejala-gejala tersebut, mulailah dia merasa bahwa dirinya tidak berguna dan menarik diri dari lingkungan sekitar. Nah, gejala-gejala tersebut terjadi selama beberapa bulan dan mengganggu kegiatan-kegiatan dia. Akhirnya dia meminta bantuan nih dengan tenaga profesional sehingga diketahuilah bahwa dia mengalami yang namanya gangguan depresi mayor. Nah, dari kasus ini bisa kita lihat bahwa depresi itu sebenarnya terjadi secara perlahan dan cenderung kita tidak menyadari akan hal itu. Karena yang bisa kita lihat bahwa kita menyadari hal itu ketika itu sudah di pertengahan gejala itu muncul. Nah, kebanyakan gejala ini muncul minimal 2 minggu dan terjadi setiap hari. Nah, tentunya kan memang gejala utamanya adalah kesedihan terus-menerus dan hilangnya minat melakukan aktivitas yang biasanya dia sukai. Namun juga ada beberapa yang muncul gangguan tidur, terus dia juga sulit berkonsentrasi, nafsu makan menurun, bahkan dia merasa dirinya tidak berguna sehingga dia menarik diri dari lingkungan sekitar. Nah, biasanya gejala-gejala ini nih muncul juga nih pemikiran-pemikiran negatif seperti ingin bunuh diri atau misal dia ingin melakukan self harm. Nah, gejala-gejala inilah yang membuat seseorang yang mengalami depresi itu sulit untuk menjalankan kehidupan yang normal. Nah, meskipun gangguan ini termasuk golongan yang serius, namun depresi mayor ini dapat ditangani dan dikelola dengan baik. Tentunya dengan penanganan seperti konseling atau terapi psikologis untuk mengolah pemikiran, melihat analisa-analisa, atau misalnya menggunakan obat-obatan antidepresan yang dari dokter, serta dukungan dan support dari lingkungan sekitar, terutama keluarga. Dan gak kalah pentingnya juga memang membiasakan hidup sehat, seperti pola tidur yang cukup, serta menjalankan kegiatan-kegiatan aktivitas yang ringan dan positif. Nah, dari pembahasan ini bisa kita lihat bahwa depresi itu bukan kelemahan, tetapi memang masalah nyata, masalah kesehatan mental yang perlu kita tangani. Tentunya dengan penanganan yang konsisten dan tepat, orang yang mengalami depresi itu akan merasa pulih dan menjalankan kehidupannya dengan normal. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.